Assalamualaikum guys, terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Semoga kalian suka dengan video ini ya. Selamat datang di Satyacation Channel, channel yang akan ajak kalian liburan virtual, review tempat-tempat penginapan, kuliner, serta tempat wisata lainnya, yang pastinya bisa kalian jadikan rekomendasi liburan bareng keluarga tercinta. So, tonton terus video ini sampai habis dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe channel ini agar channel ini dapat terus berkembang. Hai guys, liburan bersama Satyacation lagi. Ke Jogja lagi guys. Jangan bosen-bosen ya kalau kalian kita ajak pergi liburan ke kota pelajar ini. Buat kita, kota Yogyakarta itu udah jadi salah satu destinasi favorit kita untuk staycation di Pulau Jawa ya guys. Apalagi sekarang Jakarta Jogja itu lebih berasa cepet banget sejak tol Prambanan dibuka. Gak terlalu cepet sih, tapi bisa memangkas perjalanan sekitar 1-2 jam ya. Video kali ini kita akan menginap dan mereview sebuah villa yang berlokasi di baratnya Jogja, tepatnya di daerah Kulon Progo. Villa ini baru banget opening di akhir tahun 2025 kemarin, jadi bener-bener fresh banget bangunannya, pemandangannya dan segala macamnya baru bener-bener fresh banget ya guys. Nama villanya yaitu Waza Villa. Villa estetik dengan infinity pool dengan view persawahan dan Gunung Merapi. Berlokasi di Jogja bagian barat, tepatnya di Krikil, Pendoworejo, Kecamatan Girimulyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Kalau kalian sudah masuk Yogyakarta dan pas di perjalanan, ini udah masih di jalan utama tapi kanan kiri kalian tuh udah pemandangannya tuh udah sawah, itu berarti kalian sudah masuk ke daerah Kulon Progo. Jadi di daerah Bantul, Kulon Progo dan sekitarnya itu memang view-nya itu banyak sawah ya guys. Jadi hijau-hijau, kalau kalian lagi di jalan tuh kalian kanan kirinya melihat yang hijau-hijau. Vibes-nya itu udah desa banget ya di sini tuh. Udah langsung nge-refresh mata dan pikiran kita melihat yang hijau-hijau ini. Selama ini melihatnya cuman gedung-gedung tinggi, sekarang kita melihat tanaman yang subur-subur. Jadi benar-benar refresh out mata dan pikiran kita. Kalau kalian mau ke Waza Villa, tinggal ikutin arahan peta digital aja ya. Titiknya sudah pas di situ. Nah, ini kalau sudah menemui pertigaan seperti ini, kalian tinggal belok kiri ya. Pertigaan yang ada patung sapinya dan ada plang petunjuk arah daerah-daerah wisata di daerah sini. Setelah belok kiri itu jalanannya mulai kecil ya, jadi muat satu mobil doang. Ini aku nggak tahu kalau papasan sama mobil lain di sini. Nasibnya gimana? Kita nggak tahu karena pas kita di sini tuh alhamdulillahnya nggak pernah papasan sama mobil lain ya guys. Sampai juga kita akhirnya di Waza Villa. Di sini untuk villanya sendiri tersedia 4 unit. Kalau lihat dari depan bangunannya ini modern sekali, jadi estetik modern gitu ya nuansanya. Terus pas kita sampai, kita tuh langsung disambut sama penjaga villanya yang ramah menyapa kita. Terus helpful sekali membantu membawakan barang dari mobil ke dalam villanya. Langsung kita review villanya. Masuk pintu, langsung sebelah kanan tuh ada kamar. Ini bukan kamar utama karena kamar utamanya ada di atas. Ini kamar pertama, nggak terlalu luas ruangannya. Untuk kasurnya ini ukuran queen bed, kanan kirinya itu ada laci dengan kaca full ke atas. Terus kalau ada jendela yang menghadap ke parkiran mobil atau depan villa ya. Next, depan kamar pertama ini langsung seberangan dengan kamar mandi. Ini kamar mandi satu-satunya di villa ya, jadi kamar mandi cuma satu. Buka pintu kamar mandi langsung wastafel dengan kaca. Untuk area kamar mandinya itu ada shower. Showernya itu ada head shower dan hand shower dan sudah ada sampo dan sabunnya. Nah, ini ruang tengah, ruang makan dan dapur dijadikan satu ya guys. Jadi ruang terbukanya gitu. Ini area dapurnya, untuk perlengkapan dapurnya juga sudah lengkap dan sudah disediakan
Komplementerinya gula, teh, kopi beserta Indomie 4 bungkus. Lalu ada fasilitas dispenser, juga ada rice cooker. Jadi kalian kalau mau masak-masak juga bisa di sini. Sudah ada kulkas dan ada juga gosokan guys atau setrikaan. Buat yang pakai jilbab biasanya setrikaan itu penting banget ya guys. Lanjut kita lihat ruang tengah atau ruang keluarganya ya. Ini ada sofa lengkap dengan mejanya. Di ruangan ini tuh jendelanya gede banget guys. Jadi memang jendelanya tuh tinggi full sampai ke atas. Ini kalau siang panas sih guys, gerah banget. Terus juga ada fasilitasnya tuh ada smart TV dengan ukuran kemungkinan 48 atau 50 inch, aku nggak tahu, tapi TV-nya ini layarnya besar sekali. Sudah disediakan 2 kipas angin untuk di ruangan tengah ya. Kalau masing-masing kamar itu sudah ada AC-nya. Lalu kita ke atas, jadi ini konsepnya agak mezanin ya gitu. Konsep villanya itu agak mezanin. Pas ke lantai atas, buka pintu langsung kamar utamanya. Kamar utamanya ini, kamar kedua ini lebih luas dibanding kamar pertama karena full dari ujung ke ujung ya. Untuk kasurnya sendiri sama, kasurnya dapat ukuran queen bed. Dia tidak ada kanan kirinya, nggak ada nakas, adanya meja rias. Di sini juga sudah disediakan handuk ya guys. Terus di kamar kedua ini kita bisa lihat balkon guys. Ada balkonnya. Pas kita buka langsung pemandangannya itu ya lapangan parkir mobil sama sawah-sawah ya. Beginilah pemandangannya. Bener-bener manjakan mata sekali guys. Lanjut kita lihat kolam renangnya ya guys. Ini yang dinanti-nantikan anak-anakku. Ada kolam renang karena anak-anak kan suka berenang ya guys. Nah ini kalau kalian lihat tuh pemandangan dari ruang keluarga keluar langsung infinity pool dengan belakangnya lagi tuh sawahnya yang luas. Kalau cerah sebenarnya ada pemandangan Gunung Merapi di belakang sana. Cuman karena udah sore dan agak mendung jadi gunungnya nggak kelihatan. Untuk kolamnya sendiri nggak terlalu luas, kedalamannya itu sekitar 130 cm. Ini kalau kalian malu itu bisa ditutup ya guys tirainya. Hari sudah malam, ini dia pemandangan wajah villa kalau dari depan di malam hari. Untuk penerangannya menurut aku ini cukup baik banget. Jadi memberi kesan romantis ya. Di depannya itu pencahayaannya cukup oke. Terus di sawahnya itu juga ada lampu-lampunya. Dan di dalam pun pencahayaannya cukup bagus. Buat kalian yang pengen kesini, ini aku spill harganya ya. Untuk harganya di weekend dan di weekday itu di harga 780.000 per malam. Dan harga ini tidak termasuk sarapan ya guys. Dan ingat, harga ini bisa berubah sewaktu-waktu. Untuk bookingnya kalian tinggal ke IG atau TikToknya @wazavilla. Z-nya satu aja ya guys. Langsung buka TikTok dan IG-nya. Terus lihat ada di situ adminnya. Jadi langsung chat adminnya aja. Selamat pagi dari Wazavilla, Kulon Progo, Yogyakarta. Cuaca pagi ini alhamdulillah cerah, cuman nggak cerah banget, jadi agak berawan karena mataharinya masih malu-malu untuk naik. Terus gunungnya ini nggak kelihatan, sayang sekali. Alhamdulillah cerah, cuman kita nggak dapat view gunung. Kalau kalian beruntung, kalian bisa dapetin view Gunung Merapi dan Merbabu di belakang villa ya, di sini nih, di kolam renangnya ini gitu. Jadi pemandangan dari kolam renang ke belakang sana itu sebenarnya ada Gunung Merapi dan Merbabu. Karena pagi ini cerah, cuman agak berawan, jadi gunungnya nggak kelihatan. Nah ini Wazavilla kalau kalian lihat dari atas benar-benar letaknya itu di tengah-tengah sawah sekali guys. Kita benar-benar dikelilingin sawah, the real rumah di tengah sawah guys. Karena pagi-pagi ini kita nggak dapat sarapan, jadi kalian silahkan
masak sendiri atau mencari sarapan di sekitar villa. Jadi di sekitar villa ini banyak kayak restoran ya, bukan restoran sih ya, angkringan-angkringan yang sudah buka. Tapi kalau kalian gak biasa sarapan, misalnya mau olahraga pagi, di sini juga disediakan sepeda yang bisa disewakan. Kalau mau sewa sepeda langsung aja hubungin penjaga villa. Atau kalian mau jalan-jalan pagi juga bisa, karena bener-bener udaranya tuh sejuk banget guys, bener-bener hijau di mana-mana. Jadi bener buat olahraga tuh bagus banget ya. Karena udaranya sejuk banget di sini guys, bener-bener di tengah sawah, real rumah di tengah sawah ya kayak gini ya. Tapi karena kita agak lapar karena malam nggak makan, jadi kita memutuskan untuk pergi agak sedikit jauh dari villa ke angkringan untuk sarapan. Nah, ini dia sarapan kita pagi ini. Akhirnya kita memutuskan untuk sarapan di Menoreh View guys. Kenapa? Karena kita mau makan sambil melihat pemandangan guys. Jadi ini Menoreh View ini adalah salah satu tempat yang bisa kita rekomendasiin buat kalian. Ini kita juga dapat dari hasil cari-cari ya gitu kan. Di Jogja apa nih yang unik, yang bagus? Ya ini adalah salah satunya tempat yang sudah terkenal dan banyak direkomendasikan orang-orang, itu Menoreh View. Kalau makan di sini kalian tuh pemandangannya bisa melihat hamparan sawah yang luas dan juga Bukit Menoreh. Untuk menunya ya menu angkringan ya guys, sate-satean, nasi kucing, terus ada juga dimsum, es kelapa. Jadi banyak sebenarnya varian menu di sini, tapi menunya menu Indonesia ya, nggak ada Western. Karena kita lagi di Jogja. Dan ini menunya tempat makan, memang tempat makan khas Jawa gitu ya kan, angkringan. Jadi kalau mau nyari yang Western nggak ada di sini guys. Terus di depan Menoreh ini ada jalan setapak, di pertengahan sawah gitu. Kalau ada dilihat pelangnya itu tulisannya Jalan Menoreh ya. Di sini tuh adalah spot foto yang paling banyak diambil sama orang-orang ya. Jadi kalau kalian mau ke sini, ini adalah spot foto yang paling bagus buat kalian upload ke sosial media kalian. Nah guys, di Jogja ini lagi banyak sekali trip dengan mobil VW. Ini salah satunya aku trip dengan mobil VW ini. Ini aku rekomendasiin trip VW ini di akunnya @vwsobondeso. Jadi kalau kalian mau ke Jogja, mau trip VW kayak aku, langsung aja lihat IG-nya di @vwsobondeso. Di sana ada banyak informasinya buat kalian kalau mau booking. Terus ada beberapa paket yang bisa kalian pilih. Jadi nggak sia-sia ke Jogja tuh dapat hasilnya yang cantik-cantik guys. Sekian video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.